Roh Kudus ada roh anak. Berarti oknum kedua ikut mengirim roh kepada kita. Debat yang besar di antara orang-orang Katolik Vatikanus dan orang-orang Konstantinopel yang berada di Turki pada abad-abad ke-11 itu adalah mereka berbeda pendapat. Roh Kudus dikirim oleh siapa? Orang-orang Ortodoks di timur yang berpusat pada Konstantinopel, di Byzantium kerajaan itu, mereka teolog-teolog mengatakan Allah sendiri mengirim Roh Kudus. Sedangkan yang di Roma Katolik mengatakan Allah dan Kristus mengirim Roh Kudus. Ini dalam bahasa teologi disebut filioque, saudara-saudara, dan anak. Allah mengirim Roh Kudus atau Allah dan anak mengirim Roh Kudus kepada gereja. Saudara-saudara, ciri khas daripada teologi Eastern Orthodox adalah union with Christ. Tetapi pada waktu mereka menjelaskan tentang Roh Kudus diberikan kepada gereja, mereka hanya pegang Allah Bapa mengirim Allah Roh Kudus kepada orang Kristen. Di situ Kristus tidak ikut mengirim. Sedangkan orang-orang di Vatikanus yang di Roma, mereka mengatakan Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus. Saya percaya seluruh pengaruh yang diterima daripada Roma Katolik waktu itu adalah berdasarkan tulisan tentang Allah Tritunggal, satu tesis yang digubah, yang ditulis oleh Augustinus Sanctus. Saudara-saudara, di situ Augustinus dengan jelas mengatakan Allah Bapa dan Allah Anaklah yang menjadi pengirim Allah Roh Kudus kepada gereja. Tetapi gereja di timur tidak terima. Akhirnya pertentangan itu makin lama, makin runcing, makin besar, makin hebat. Terjadi skisma yang terbesar di dalam sejarah. Gereja timur dan gereja barat menjadi pecah. Saudara-saudara, bukan Martin Luther yang memulaikan perpecahan melalui reformasi. Tapi perpecahan gereja pertama kali di dalam sejarah manusia adalah timur dan barat lepas dan sendiri-sendiri mengaku adalah gereja yang sah. Ini satu perpecahan yang disebut skisma atau disebut satu perpecahan yang besar. Apakah sebelumnya tidak ada beda pendapat? Banyak. Sebelum itu beda pendapat antara orang-orang di Roma dan orang-orang yang berada di sekitar kerajaan Rom yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak sekali. Sehingga perdebatan-perdebatan yang banyak mengakibatkan konsili-konsili yang sibuk bertahun-tahun untuk membereskan satu doktrin. Saudara-saudara, saya kira gereja sekarang sudah tidak peduli. Pokoknya anggota banyak, kolektornya cukup, gerejanya namanya baik, itu sudah senang. Tidak peduli gereja itu mempunyai doktrin yang benar atau tidak benar. Inilah kecelakaan dari abad 20 yang menuju kepada abad ke-21. Saudara-saudara, perdebatan dan pertahanan doktrin yang benar itu membuktikan engkau benar-benar concern, engkau benar-benar memprihatin, benar-benar engkau mau setia kepada firman dan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang datang jemput saya di Singapura, dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sekarang masih boleh dengar setiap minggu pembahasan yang penting daripada kitab suci. Saya mengingat kembali 23 tahun yang lalu, pada waktu saya pertama kali mengikut kebaktian 4.000 orang yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong di National Theatre yang sekarang sudah dirobohkan oleh pemerintah Singapura. Saudara-saudara, waktu itu dia mengatakan, kami cuma ikut-ikut ramai-ramai kebaktian karena khotbahnya sangat menarik dan kami tidak ngantuk. Kami semua orang pemuda saja. Tapi setelah 20 tahun kemudian saya melihat gereja kami sangat diserbu oleh ajaran-ajaran yang macam-macam. Dan saya melihat yang bisa bertahan justru ada sekelompok yang serius mengikuti kebaktian-kebaktian yang penting yang pernah dipimpin Anda. Dia mengatakan, sekarang gereja kami berada dalam kekacauan luar biasa. Ajaran-ajaran semua tak karuan sudah masuk. Pemuda-pemudi tidak peduli harus kemana. Doktrin itu begitu banyak berbeda. Lalu saya tanya dia, bagaimana dengan gembala sidang? Apakah sikap pendetamu? Pendeta bilang, tidak apa-apa.
Masing-masing bebas percaya apa saja. Asal hari Minggu kumpul di sini nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Dia bilang, Pak, tolong doakan kami. Doakan gereja kami. Karena saya bertahan di dalam begitu susah. Orang yang mengerti pentingnya doktrin begitu sedikit. Dan kami hanya segelintir orang yang berjuang mati-matian di dalam. Seluruh gereja menuju ke mana tidak ada orang tahu. Dan pendeta pun tidak prihatin. Saudara-saudara, saya tidak peduli siapa menjadi orang paling berkuasa di dalam satu gereja. Atau congregation kah? Atau uskupnya kah? Atau majelisnya kah? Atau penatuannya? Itu soal kedua. Yang paling penting yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kuasa pemimpinan sendiri kalau tidak mempunyai doktrin atau sendiri berkompromi, seluruh gereja berada di ambang pintu kecelakaan. Saudara-saudara sekalian, iman orang Kristen ada iman yang menjadikan kita berbeda dengan agama-agama yang lain, dan iman yang menjadikan kita berbeda adalah iman yang berdasarkan firman, dan berdasarkan firman yang berkata kepada kita, awaslah dengan dirimu engkau sendiri, dan juga mengawasi akan segala pengajaran yang kau berikan ke orang lain. Karena dengan mengawasi diri dan mengawasi pengajaran yang kau khotbahkan kepada orang lain, engkau bisa menyelamatkan diri dan engkau bisa menyelamatkan orang lain. Saudara-saudara sekalian, skisme yang terjadi pada abad ke-11 mengakibatkan gereja sudah sulit lagi bersatu. Di dalam sejarah, sesudah itu makin pecah, makin banyak, makin pecah, makin banyak. Tidak habis-habis gereja mengalami perpecahan, mengalami kontroversial di dalam diri sendiri, mengenai tuduh menuduh, mengalami hal-hal yang tidak diperlukan. Namun demikian, jikalau perpecahan berdasarkan doktrin, harus kita hormati. Perpecahan berdasarkan profit pribadi yang diganggu, perpecahan berdasarkan muka daripada manusia, itu adalah hal yang sekundir, saudara-saudara. Mengapakah kita setuju reform? Apakah kita setuju perpecahan lagi? Mengapa kita setuju Calvinisme? Apakah kita setuju ada pertentangan antara orang-orang yang berbeda di dalam aliran akan reformasi? Saudara-saudara, justru karena kita mementingkan hal ini, doktrin yang benar kalau tidak ditegakkan dan tidak dipelihara dengan baik-baik, maka gereja tidak tahu menuju kemana. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita kembali kepada apa yang bersangkut paut dengan ayat ini. Maka orang-orang di Roma yang dipengaruhi oleh Augustinus, mereka memegang bahwa Allah Bapa dengan Allah Anak mengirim Roh Kudus kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada Roma pasal 8 ayat 14, di situ dikatakan yang kita terima bukan roh budak tetapi roh anak. Nah, saudara-saudara, bayangkan Yesus datang ke dalam dunia bersalut dengan peta budak, tetapi dia memberikan roh daripada dia sebagai anak sendiri kepada kita. Saudara-saudara, cinta kasih yang demikian besar dan hal yang perlu kita memikirkan, kita mengerti jauh lebih dalam, jauh lebih banyak daripada apa yang kita sudah alami. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia, pasal 8 juga ayat ketiga mengatakan dia sendiri bersalut dengan tubuh daripada orang yang berpeta dosa. Saudara-saudara, dan di Filipi pasal 2 Paulus berkata, dia datang ke dalam dunia berpeta budak. Dia datang berpeta teladan seorang budak. Tetapi pada waktu dia memberikan roh kepada kita, dia tidak memberikan roh budak, tapi dia memberikan kepada kita roh anak. Saudara-saudara, saya percaya Yesus Kristus beserta dengan Allah Bapa di dalam mengirim Roh Kudus, dan Roh Kudus mengirim roh anak kepada kita. Allah Bapa mengirim roh anak kepada kita, berarti rohnya Kristus. Yesus anak Allah, Roh Kudus disebut sebagai roh Allah, Roh Kudus disebut roh anak, Roh Kudus disebut sebagai roh Yesus, Roh Kudus juga disebut sebagai roh Kristus. Ini semua istilah dalam perjanjian baru adalah sama adanya. Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga kita menyebut dia Bapa, Aba. Saudara-saudara, tidak ada agama dan tidak ada penganut agama siapapun yang berhak menyebut Allah Abba, Bapa, karena tidak diberikan roh anak. Kalau saudara tidak diberikan roh anak,
saudara tidak mungkin mempunyai semangat jiwa status anak. Dan engkau tidak mempunyai hak menyebut Allah